Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan rekan-rekan semua yang menonton video ini. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Niska Alivia Amuri dengan NIM B1230309. Saya akan mempresentasikan materi mengenai perhitungan rasio keuangan dengan studi kasus pada PT MNC Asia Holding Tbk. Nah, presentasi ini akan membahas mengenai profil perusahaan, keunggulan kompetitif, serta analisis keuangan pada perusahaan PT MNC Asia Holding Tbk itu sendiri. Untuk lebih lengkapnya, mari saya akan membahas lebih lanjut pada slide berikutnya. Nah, pada slide pertama yaitu profil perusahaan dari PT MNC Asia Holding Tbk atau yang dikenal dengan MNC Group. Nah, MNC Group ini merupakan salah satu konglomerat terbesar di Indonesia yang didirikan pada tahun 1989 oleh Bapak Hari Tanu Sudebyo. Nah, perusahaan ini beroperasi di berbagai bidang, terutama di bidang media dan hiburan, serta terus berkembang menjadi salah satu pemain penting dalam perekonomian di Indonesia. Nah, pada slide kedua yaitu keunggulan kompetitif. Nah, beberapa keunggulan kompetitif dari PT MNC Asia Holding Tbk yaitu pertama adalah bergerak di sektor strategis. Yang berarti MNC Group ini tuh kan berfokus pada sektor media yang merupakan salah satu sektor yang paling berpengaruh saat ini di Indonesia. Nah, yang kedua adalah keberlanjutan ESG, yaitu perusahaan ini juga berkomitmen untuk keberlanjutan dengan memperhatikan beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek lingkungan, aspek sosial, dan juga tata kelola. Yang ketiga adalah ekspansi global. MNC juga sedang memerlukan cakupan operasionalnya tuh yang luas, yang ada di luar negeri pun. Nah, yang keempat itu adalah kinerja keuangan yang stabil. Perusahaan ini tuh menunjukkan stabilitas dalam kinerja yang ada di perusahaannya. Yang kelima itu adalah kemitraan strategis. MNC juga banyak bekerja sama dengan berbagai mitra yang sangat strategis. Yang keenam, sukses di hiburan, di berbagai sektor hiburan. Salah satu pilar utama kekuatan di perusahaan ini tuh adalah dia tuh sukses di dunia hiburan. Seperti pada slide ketiga yaitu membahas tentang analisis rasio keuangan pada PT MNC Asia Holding Tbk. Yang pertama itu ada ROA atau return on asset yang hanya mencapai 1,75%. Itu menunjukkan bahwa perusahaan itu kurang optimal dalam memanfaatkan aset yang dimilikinya untuk menghasilkan keuntungan. Nah, ini tuh bisa diindikasikan oleh penggunaan aset yang tidak produktif atau kurangnya kapasitas dalam mengonversi aset menjadi laba bersih. Nah, yang kedua itu adalah ROE atau return on equity yang hanya sebesar 2,98%. Itu mencerminkan bahwa pengembalian kepada pemegang saham itu relatif rendah. Dengan kata lain, perusahaan itu tuh belum mampu untuk memberikan nilai tambah kepada pemegang saham yang dari ekuitas itu yang menginvestasikan ke perusahaan kita. Yang ketiga itu adalah DER atau debt to equity ratio yang berjumlah sebesar 70,14%, menunjukkan bahwa perusahaan itu cenderung memiliki struktur pendanaan yang cukup agresif, di mana proporsi utang itu terhadap ekuitas cukup tinggi. Meskipun rasio ini tuh masih dalam batas yang bisa diterima dalam beberapa industri, tapi tingginya utang itu mungkin akan dapat meningkatkan resiko keuangan di perusahaan, terutama tuh dalam kondisi mungkin pasar yang tidak stabil. Yang keempat itu adalah DAR atau debt to asset ratio yang berjumlah 41,22% dari aset perusahaan yang dibiayai melalui utang. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya ketergantungan yang signifikan terhadap pembiayaan eksternal itu. Meskipun perusahaan itu masih memiliki margin untuk menggunakan utang itu sendiri sebagai tambahan perusahaan, tapi harus mempertimbangkan juga resiko yang menimbulkan oleh tingginya proporsi utang terhadap aset, terutama terkait beban bunga dan pengaruhnya terhadap arus kas. Yang kelima itu tuh ada rasio lancar atau current ratio yang berjumlah 1,23 miliar. Itu tuh menunjukkan bahwa perusahaan itu berada dalam posisi likuiditas yang cukup baik untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini tuh menunjukkan bahwa perusahaan itu tuh mungkin memiliki aset lancar yang lebih tinggi dari liabilitas jangka pendeknya. Nah, yang keenam itu adalah perputaran persediaan. Nah, perputaran persediaan di sini tuh atau inventory turnover itu tuh data yang tidak disediakan dalam laporan tahunan ini. Nah, yang terakhir atau 7 tuh perputaran modal kerja atau working capital turnover atau berjumlah 3,11 miliar. Ini tuh menunjukkan bahwa perusahaan itu cukup efisien dalam menggunakan modal kerja yang dimilikinya untuk menghasilkan pendataan. Keempat itu adalah kesimpulan dari rasio keuangan yang sudah dibahas tadi. Nah, yang pertama itu adalah profitabilitas rendah. Nah, ROA sebesar 1,75% dan ROE sebesar 2,98% itu menunjukkan bahwa perusahaan itu kurang efisien dalam memanfaatkan asetnya dan pengembalian bagi pemegang sahamnya itu pun relatif rendah gitu. Nah, yang kedua itu struktur pendanaan agresif dengan DER-nya itu sebesar 70,14% dan DAR sebesar 41,22%. Perusahaan itu memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap utang. Jadi, itu tuh akan meningkatkan risiko keuangan. Yang ketiga itu adalah likuiditas cukup baik. Rasio lancar sebesar 1,23 miliar itu menunjukkan bahwa perusahaan itu mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan mungkin dengan baik. Yang keempat itu efisiensi operasional. Perputaran modal sebesar 3,11 miliar itu menunjukkan bahwa efisiensi yang baik dalam penggunaan modal kerja di perusahaan PT MNC Asia Holding Tbk ini. Demikian presentasi dari saya mengenai analisis rasio keuangan PT MNC Asia Holding Tbk. Atas perhatian Bapak dan juga rekan-rekan semuanya, saya ucapkan banyak terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.